ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Atas izin Allah kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia insyaallah dengan tujuan yang mulia untuk melaksanakan satu ibadah yang mulia, yaitu bermajlis al-ilmu tafaqquh fiddin. Ini waktunya sampai kapan? Sampai maghrib. Ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian Sahih Bukhari. Insyaallah kita akan memulai dari Kitabul Ilmi. Dulu mungkin sempat sudah masuk Kitabul Ilmi, tapi insyaallah kita akan mengulang dari awal Kitabul Ilmi. Kitabul Iman sudah selesai di sini selama kurang lebih 2 tahun. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau baca enggak? Barangkali ada yang kepingin baca, saya persilahkan. Silahkan kalau ada yang mau baca. Betul. Enggak ada. Jangan malu-malu. Hitamnya tebal-tebal. Silahkan kalau ada yang mau baca. Kita boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab al-ilmi. Babun fadlil ilmi. Wa qaulillahi ta'ala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل ربي زدني علما. باب من سئل علما وهو مستغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب سائلا. حدثنا محمد سنان قال حدثنا فلايح وحدثني إبراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فلايح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعد القوم سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kitab Sahih Bukhari. Pada kesempatan kali ini kita masuk Kitabul Ilmi. Kitabul Ilmi adalah kitab yang kedua
dan mengatakan yang ketiga dalam kitab Sahih Bukhari rahimahullah taala, dan ini sudah sesuai dengan susunan dari Imam Bukhari. Dan kita tentunya belajar Sahih Bukhari rahimahullah taala ingin mengetahui kenapa kitab ini dinomor-tigakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Karena Imam Bukhari sebagaimana yang sudah sering disebutkan oleh para ulama, Imam Bukhari di dalam menyusun kitab ini tentunya ketika membuat judul itu ada maksudnya, ada maksud tersendiri, sehingga banyak para ulama ketika membahas kitab Sahih Bukhari mereka mempelajari judul yang dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Apa awal kitab? Apa yang dibicarakan oleh Imam Bukhari di awal kitabnya? Tentang apa? Tentang Bad'il Wahyi, tentang wahyu. Kemudian yang kedua setelah itu adalah masalah iman. Ada yang tahu kenapa? Karena wahyu adalah sumber ilmu yang mulia. Wahyu adalah sumber ilmu yang mulia. Artinya para ulama menyebutkan Imam Bukhari ingin menyampaikan kepada pembaca semuanya, kalau antum ingin diangkat derajatnya dengan ilmu dan ingin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sibukkan diri dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang yang sesat karena tidak merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah. Jadi semuanya mulia dengan tidaknya sebuah ilmu diukur dengan dalil. Ada dalil dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keduanya adalah wahyu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul Qur'ana wa mithluhu ma'ahu. Tahuilah aku diberikan Al-Qur'an dan yang seperti Al-Qur'an bersamanya, yaitu hadis. Kemudian setelah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berbicara tentang wahyu, maka beliau masuk dalam Kitabul Iman, karena iman adalah perkara inti di dalam segala amalan, dan dalil tentang itu tidak bisa sampai kepada haddul mutawatir. Ayat banyak sekali, hadis juga banyak berbicara tentang amalan yang paling afdal dan harus diutamakan adalah masalah iman. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah berbicara dan menanyakan kepada Nabi tentang seseorang yang bernama Abdullah bin Juz'an. Abdullah bin Juz'an adalah seorang yang terkenal di bangsa Quraisy, seorang dermawan, dan beliau adalah orang yang tidak sempat masuk Islam. Kedermawanannya terkenal di bangsa Quraisy, orang semua memujinya. Kemudian dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Juz'an. Apa kedermawanannya, kebaikan yang dia lakukan bermanfaat untuk dia pada hari kiamat? Pujian orang itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri tentang Abdullah bin Juz'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la yanfa'uhu dzalika fa innahu lam yaqul yawman minal ayyam Allahumma ighfir li khati'ati yaumiddin. Sama sekali tidak, kata Nabi, karena dia belum sempat mengucapkan dengan lisannya, ya Allah, ampuni dosa-dosaku di hari kemudian. Artinya apa? Dia tidak sempat mengucapkan syahadat, beriman kepada Nabi, sehingga semua amalan kebaikan yang dia lakukan itu tidak akan bisa menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang harus kita senantiasa jaga, bahwa semua amalan kebaikan yang Allah janjikan atau yang dijanjikan oleh Nabi SAW pahala bagi pelakunya, maka yang pertama dilihat adalah masalah tauhid dan imannya. Makanya Imam Bukhari rahimahullah taala mengawali dengan Kitabul Iman, karena semua tidak akan bermanfaat sampai ada al-iman. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas adalah Kitabul Ilmi, bab Kitabul Ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ilmu itu harus setelah iman? Bukankah ilmu itu sebelum iman? Mana yang duluan sebenarnya dalam syariat? Iman apa ilmu? Hah? Mana yang duluan? Di dalam syariat itu seharusnya apa? Iman apa ilmu?
Hah? Iman. Apa yang diimani oleh seseorang kalau dia tidak punya ilmu? Hah? Tidak. Kenapa antum mau bersyahadat? Ada apa yang antum dengar? Antum syahadat dengan apa? Tidak, ilmu itu adalah informasi. Informasi yang kita ketahui. Informasi yang kita ketahui. Jadi seseorang tidak mungkin dia beriman kalau dia tidak ada ilmu. Dia mau beriman sama apa? Kita beriman sama akhirat karena ada ilmu sebelumnya. Kita beriman bahwa ada seorang nabi yang namanya Muhammad sebagai utusan yang terakhir karena ada ilmu. Kita dapat informasi sebelumnya ada seorang nabi namanya Muhammad. Maka kita beriman. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Permasalahannya yang kita tanyakan, mana duluan iman apa ilmu? Kenapa Imam Bukhari mendahulukan iman sebelum ilmu? Padahal iman itu tidak mungkin lahir kalau tidak ada ilmu. Nah, di sini Imam Bukhari rahimahullah taala ingin memberikan satu isyarat yang rahasia yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah taala, bahwa keilmuan yang dimiliki oleh seorang tidak akan bermanfaat sampai tauhidnya lurus. Oleh karena itu, orang yang mengetahui informasi tentang Rasulullah, orang yang mengetahui tentang agama Islam sebelum dia mengucapkan syahadat, itu adalah ilmu. Itu ilmu yang masuk ke dia. Para sahabat berbondong-bondong masuk Islam karena ada ilmunya, ada informasi yang dia dengar, yang mereka dengar, maka saat itu mereka berbondong-bondong masuk Islam. Tapi informasi yang mereka dengar tentang Rasulullah sama sekali tidak ada manfaatnya kecuali setelah mereka beriman. Kecuali setelah mereka beriman. Maka iman itu lahir karena ada ilmu. Tapi ilmu yang didapatkan sebelum iman itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Sebaik apapun ilmu itu. Sampai sekalipun ilmu pengetahuan yang kita ketahui itu adalah perkara syar'i, itu tidak ada nilainya kalau akidah seseorang tidak lurus, kalau dia tidak bertauhid, kalau dia belum mengucapkan syahadat. Pertanyaannya, ada tidak orang kafir yang tahu tentang syariat Islam? Dia tahu banyak. Orang-orang Talis ketika Spanyol menjadi markas umat Islam selama 8 abad, itu orang-orang Eropa pada datang ke Spanyol untuk belajar bahasa Arab. Setelah belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran. Al-Quran dihafal. Siapa mereka? Orang Orientalis. Orang yang sama sekali tidak beriman sama Al-Quran. Dihafal itu Al-Quran, dihafal hadis Nabi, dibuat Mu'jam Al-Mufahras tentang data-data hadis Rasulullah, dibuat sama mereka. Sebagian mereka ada yang taubat, sebagian tetap dalam orientalisnya, mati dalam keadaan kafir. Mereka faham, bahkan lebih faham masalah hadis ketimbang kita. Perawi hadis lebih faham. Itu kan ilmu mulia. Tapi apakah mampu menyelamatkan dia dari azab Allah? Tidak. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena tidak ada iman, tidak sempat mengucapkan syahadat. Maka Imam Nawawi menyebutkan ijma' para ulama, ketika ada orang yang yakin ada ilmu, ya, dia tahu bahwa Rasulullah adalah utusan yang terakhir, tapi tidak mau mengucapkan syahadat, mati kekal dalam neraka. Tidak ada ulama yang mengatakan dia bisa keluar dari neraka. Tidak ada, karena tidak ada iman. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari menyindir dan menyinggung masalah iman sebelum ilmu. Artinya, sehebat apapun ilmu Anda dan secerdas apapun kecerdasan yang Allah berikan kepada seorang hamba, kalau akidahnya tidak lurus, imannya tidak murni, maka ilmu itu akan menjadi musibah. Ilmu itu akan menjadi musibah. Maka yang terpenting, yang pertama yang harus kita pelajari adalah masalah iman, masalah akidah. Makanya Abdullah bin Umar menyebutkan, diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, kemudian ada lagi satu sahabat, kata mereka, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allama al-Quran. Falamma ta'allamna al-iman, falamma ta'allamna al-Quran, izdadna al-iman. Wa sayati 'ala an-nasi zamanun yata'allamuna al-Qur'ana qabla al-iman, fayashrabuna al-Qur'ana syarbal ma'. Kata Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kami belajar ilmu, belajar akidah, iman
apa itu iman sebelum kami belajar Al-Quran. Kemudian ketika kami sudah paham apa itu iman, barulah kami belajar Al-Quran, mulai menghafal Al-Quran. Di saat proses kami belajar dan menghafal Al-Quran itu terus tambah iman kami, karena mereka sudah paham apa itu iman, apa definisi iman, mereka sudah paham. Baca Al-Quran tinggal dapat informasi langsung diyakini. Kemudian kata beliau akan tiba satu saat, satu zaman di mana orang itu belajar Quran dulu baru belajar iman, sehingga mereka mempelajari Al-Quran seperti minum air. Tidak ada yang nyangkut, tidak ada yang nyangkut, tidak ada yang dipahami. Makanya jangan heran kalau banyak penghafal Al-Quran juga pemahamannya sesat. Banyak orang Somal terbiasa belajar Al-Quran dari kecil, tapi mereka cari tempat dan jalan sepi, kemudian ngerampok, nunggu orang lewat sambil menghatamin Al-Quran. Tujuannya untuk mendapatkan harta curian. Orang nari di kuburan hafal Quran, kita yang belajar tauhid tidak hafal Quran. Ya, semoga nanti dengan ilmu yang sedikit Allah berkahi. Ilmu yang sedikit berkah, lebih bermanfaat ketimbang ilmu yang banyak tidak ada berkahnya. Tidak ada berkah. Sudah habis waktunya. Ini orang pada aktif kerja tuh malah belajar, buka kajian. Jauh ternyata dari sini, 2 jam ke sini. Makanya Imam Bukhari akan membahas tentang ilmu. Baru setelah iman kita paham secara global, kemudian kita tahu definisi iman. Dari awal ya, mungkin yang tahu manhaj Imam Bukhari masih ada yang ingat tentang iman. Oh, iman itu terdiri dari tiga unsur. Ya, amalan hati, amalan lisan, amalan zahir. Artinya apa? Artinya seseorang bisa keluar dari salah satu dari 3 amalan itu. Dari amalan hatinya, atau dari lewat amalan lisannya, atau amalan zahirnya. Seorang bisa keluar dari situ semua. Maka ulama menyebutkan masuk ke dalam Islam dan keluar dari Islam lebih gampang keluar. Lebih gampang orang itu melepaskan Islamnya ketimbang dia mendapatkan Islam. Karena suatu celah kita terjerumus sudah keluar. Kalau tidak cepat tobat, maka identitas kita berubah menjadi orang kafir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala babu kitabul ilmi. Kitab al-ilmu. Ada sebagian ulama ahli bahasa menyebutkan ilmu itu terdiri dari 3 huruf, ain, lam, mim. Ain itu kalau disendirikan itu akan senantiasa haus. Jadi kalau ada penuntut ilmu yang tidak pernah merasa haus, merasa pintar, itu bukan talibul ilmi. Ya, bukan talibul itu namanya alim, orang alim, orang yang sudah pintar. Kemudian huruf lam itu ujungnya ke atas dia, menunjukkan bahwa jika Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tambahlah ilmu agamanya terus supaya Anda naik setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ujung lam itu antum buat ujungnya ke atas setinggi-tingginya 5 meter, 6 meter, tetap lam, ya. Naik antum setinggi-tingginya. Semuanya berdasarkan keilmuan tentang agama Allah, yaitu wahyu, maqala Allah wa maqala ar-rasul. Kemudian mimnya ke bawah ekornya menunjukkan isyarat bahwa semakin tambah ilmu seorang, semakin tinggi derajatnya, semakin tawadhu dia, bukan semakin menyombongkan diri dan semakin takabur di hadapan orang lain. Seperti itulah seharusnya orang alim. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala pertama yang akan dia bahas adalah keutamaan ilmu. Fadlu al-ilmi, keutamaan ilmu. Wa qaulillahi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu. Al-ilmu itu adalah ilmu syar'i, ilmu tentang kalamullah dan kalamur rasul. Darajat,
derajat tinggi, ya, derajatnya bertingkat-tingkat sesuai dengan ketinggian ilmunya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qawlihi ta'ala rabbi zidni ilman. Ayat ini mengawali iman sebelum ilmu. Maka ini yang dijadikan sandaran oleh Imam Bukhari rahimahullah. Seseorang harus paham dulu iman, baru setelah itu dia mendalami ilmunya. Baru setelah itu dia mendalami ilmunya. Faham definisi iman itu apa? Karena banyak orang yang tidak paham masalah iman sehingga salah memahami dalil. Salah memahami dalil. Yang pertama dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah masalah keutamaan. Artinya jangan sampai Anda berbuat atau mengamalkan satu amalan tidak ada tujuannya. Apa yang kita raih? Segala sesuatu ada tujuannya. Segala sesuatu ada tujuannya yang menunjukkan akan berakhirnya sebuah perjuangan. Ada akhirnya. Akan berakhir perjuangan itu. Ada sesuatu yang kita raih. Kalau ada seseorang yang mengamalkan suatu amalan dia tidak tahu apa tujuannya, nah ini orang yang error, ya. Di dunia tidak ada orang yang senang kerja pergi kantor tiap hari. Kenapa dia begitu semangat? Karena ada tujuan yang dia tuju. Ada tujuan. Kalau orang hanya jalan-jalan tiap hari tidak ada tujuannya, itu kan orang gila. Orang gila. Beramal kita tidak tahu pahala apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kan ngapain kita beramal? Ngapain kita beramal? Kita harus tahu tujuannya. Kita diciptakan oleh Allah ada tujuannya. Kata Allah, apakah kalian mengira saya ciptakan hanya untuk main-main? Ada tujuannya. Kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang lepas dari hisab Allah. Akan dihisab baik hisab niqas atau hisab al-arad. Semua orang tidak lepas. Kita berdoa kepada Allah semoga hisab kita tidak sampai niqas. Karena Nabi SAW menyebutkan man husiba udziba. Siapa yang dihisab pasti diazab. Siapa yang dihisab pasti diazab. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan buku catatan amalannya dengan tangan kanannya akan dihisab dengan hisab yang ringan. Sementara kamu mengatakan siapa dihisab pasti diazab. Kata Nabi, ayat itu hisab yang dimaksud di situ adalah al-arad, hisab pemaparan. Jadi diperlihatkan oleh Allah sebagian dosa-dosa kecilnya dalam rangka untuk dimaafkan. Kalau hisab niqas, itulah hisab yang disebut oleh Nabi, siapa yang dihisab pasti diazab, itu hisab niqas. Niqas itu dari kalimat munaqashah. Orang membahas sesuatu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Makanya ada istilah munaqashah, kita munaqashah, diskusi. Diskusi itu apa? Diskusi membahas sesuatu mulai dari akar-akarnya. Jadi ada hisab pada hari kiamat, ini hisabnya orang yang celaka. Yaitu dia dihisab tidak ada satupun perbuatan maksiat dia yang terkecil sampai yang terbesar kecuali diperlihatkan oleh Allah dalam rangka untuk diazab. Maka Nabi menyebutkan man husiba udziba. Siapa yang dihisab pasti diazab, yaitu hisab niqas. Maka ulama menyebutkan hisab arad ada, hisab niqas itu ada. Hisab arad dalam rangka untuk dimaafkan, hisab niqas dalam rangka untuk diazab, wal iyadu billah. Jadi di sini Al-Imam Al-Bukhari ingin menyampaikan kepada kita, cukuplah Al-Quran itu menjanjikan kepada kita tentang keutamaan ilmu, bahwa orang yang punya ilmu syar'i diangkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat setinggi-tingginya. Yaqulu al-ulama rahimahumullah taala kafa bil mar'i kafa bil ilmi syarafan ay yad'ihi man laysa minhu wa kafa bil jahli jahlan ay yad'ihi ay yatabarra minhu man huwa fihi. Cukuplah sebuah kemuliaan bagi ilmu syar'i itu di mana semua orang mengaku dia berilmu sementara dia tidak punya ilmu. Semua orang mengaku dia pintar ilmu agama. Tidak ada orang yang senang dituduh atau dibilangin dia orang yang tidak paham agama. Orang itu akan marah. Padahal kata orang alim, dia termasuk orang yang jahil. Orang yang jahil aja kita sebut dia orang bodoh, dia marah. Kenapa dia ingin menisbatkan dirinya bergabung kepada kafilah orang-orang berilmu sekalipun dia tidak punya tabungan sebenarnya?
Karena dia tahu orang yang dinisbatkan dengan ilmu agama itu orang mulia. Ilmu itu mulia. Dan cukuplah sebuah celaan bagi kejahilan di mana semua orang melepaskan diri sekalipun dia berada di dalamnya. Seperti orang mengatakan, saya bukan orang Indonesia, saya orang Saudi, padahal dia orang Indonesia. Begitulah ada orang melepaskan diri, saya bukan orang jahil, padahal dia orang jahil. Kenapa dia ingin melepaskan diri jadi penisbatan terhadap kebodohan? Karena dia tahu namanya bodoh itu tercela. Itu cukup menjadi keutamaan bagi orang yang punya ilmu agama, sehingga Imam Bukhari rahimahullah taala membawakan ayat di sini supaya kita semangat untuk mencari keutamaan itu. Nah, setelah Anda mengetahui tentang keutamaan ilmu, maka tiba saatnya kita harus belajar. Tentunya kita harus mengikuti metode para ulama. Ada cara yang ditempuh, Karena para ulama mereka yang tahu bagaimana cara mendapatkan ilmu. Harus ada yang ditempuh, tidak boleh kita sembarangan mencari ilmu. Ada metodenya. Nah, supaya apa? Supaya waktu yang singkat kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Itu ditangkap aja itu dua anak itu. Perlu dikasih pelajaran. Ada caranya. Tentunya orang alim dan orang yang berilmu yang tahu tentang cara menuntut ilmu. Maka beliau di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menjelaskan tentang bab yang kedua, yaitu bab man su'ila ilman wa huwa mustaghilun fi hadithi fatamma al-haditha thumma ajaba as-sa'il. Bab orang yang ditanya tentang ilmu sementara dia sibuk ngobrol sama orang lain, akhirnya ketika dia ditanya dia selesaikan obrolannya, baru dia menjawab pertanyaan orang yang bertanya. Di sini Imam Bukhari kira-kira berbicara apa? Tentang adab. Bahwa ilmu itu ada adabnya, ada caranya untuk mendapatkan ilmu. Supaya mudah ilmu itu cepat masuk dan diberkahi oleh Allah, maka kita tempuh apa? Bahtera adab, akhlak. Ada caranya di dalam mencari ilmu yang ditempuh oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Karena para ulama menyebutkan al-ilmu bila adabin kanarin bila hatab. Ilmu yang tidak diiringi dengan adab itu seperti bara api tanpa kayu. Bara api lihat dari awal dia besar, tapi tidak lama padam. Tapi kalau api ada kayu bakarnya, dia bertahan lama istiqomahnya. Karena ada kayu bakarnya. Sekalipun api itu tidak terlalu besar kelihatan, begitu ada kayu bakarnya, dia akan lama baru padam. Begitulah ilmu. Ilmu itu kalau orang tidak punya adab, maka ilmu itu tidak akan lama, tidak akan diberkahi. Ya, orang itu hanya modal semangat, tidak bisa menikmati. Siapa yang berhasil menuntut ilmu? Orang yang bisa menikmati ilmu karena dia beradab. Manusia saja, kalau kita bermuamalah sama orang, adabnya kurang baik, senang tidak kita mendekat. Rata-rata orang ingin menghindar, sekalipun rumahnya dekat, kepingin menghindar, cari cara supaya jangan ketemu sama orang itu. Kalau adab tidak ada. Tapi kalau orang itu adabnya ada, bagus akhlaknya, maka orang itu kepingin ketemu dia, mendekat sekalipun dia jauh. Begitulah ilmu. Para ulama menyebutkan ilmu itu akan menjauh dari seseorang kalau dia tidak punya adab. Dia tidak punya akhlak. Jadi adab di dalam menuntut ilmu harus dijaga. Di sini dia bawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala haddatsana Muhammad ibn Sinan guru Imam Bukhari rahimahullah taala dari Basrah, dan beliau salah satu ulama yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad rahimahullah taala. Kemudian qala haddatsana Fulayh ibn Sulaiman, ini seorang ulama dari Madinah satu masa dengan Imam Malik rahimahullah taala. Fulayh ibn Sulaiman. Di sini ada huruf ha dalam periwayatan, itu namanya tahwil, pengalihan sanad. Artinya Imam Bukhari setelah dia mendapatkan hadis ini dari Muhammad ibn Sinan, maka dia dapatkan lagi hadis ini dari Ibrahim ibn al-Munzir. Wa haddatsani Ibrahim ibn al-Munzir al-Madani,
Ini ulama dari Madinah, satu masa dengan Imam Ahmad rahimahullah taala. Qala haddatsana Muhammad ibnu Fulay. Kemudian Ibrahim meriwayatkan hadis ini dari Muhammad, anaknya Fulay sendiri, ulama yang hidup sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, Al-Madani, ulama Madinah. Qala haddatsani abi. Bapakku menyampaikan hadis kepadaku. Berarti Fulay bin Sulaiman. Imam Bukhari dia riwayatkan pertama dengan jalur yang sanad ali, kemudian setelah itu dia riwayatkan dengan sanad nazil. Karena kalau lewat jalur Muhammad bin Sinan ke Fulay cuman melewati satu orang, Muhammad bin Sinan. Lewat Ibrahim ibnul Munzir itu harus melewati Muhammad anaknya Fulay. Namanya dalam perbuatan hadis sanad nazil. Dan semakin banyak perantara antara kita dengan Nabi, maka itu hadis itu turun derajatnya. Kenapa? Karena kemungkinan kesalahan informasi sampai kepada kita kemungkinan besar. Bayangkan kalau seseorang membawa berita itu sampai kepada kita harus melewati 10 orang. Maka lebih baik berita itu sampai kepada kita hanya melewati 5 orang. Nah, itulah namanya sanad ali sama sanad nazil. Kemungkinan besar yang salah terjadi di sanad mana? 10 orang apa 5 orang? 10 orang. 10 orang, apalagi yang namanya manusia tingkat kemampuan hafalannya beda-beda. Kita terkadang tidak tahu dari mana kesalahannya. Mungkin perawi yang kedua menambahkan satu lafaz, perawi yang ketiga mengurangi satu lafaz, mungkin perawi yang keempat itu menyampaikan dengan makna tidak tahu lafaznya, sehingga sampai kepada kita hadis itu semakin perubahannya semakin besar kemungkinannya kalau melewati banyak orang. Kalau melewati banyak orang. Nah, di sini Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis Muhammad ibnu Fulay Al-Madani. Para ulama rahimahumullah taala berbicara tentang Muhammad ibnu Fulay. Ada yang mengatakan beliau mungkar hadisnya. Hadis mungkar itu hadis yang tidak diterima. Ada yang mengatakan dia salih saduq. Dipermasalahkan oleh para ulama sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala tidak mengeluarkan hadisnya dalam bab hukum dan akidah. Imam Bukhari tidak pernah mengeluarkan dalam kitab sahihnya hadis Fulay, kata para ulama di dalam kitab sahihnya, kalau hadis itu berbicara tentang hukum atau tentang akidah. Tidak dikeluarkan karena Imam Bukhari manhajnya itu kalau hadis yang berbicara tentang hukum, maka dia akan pilih sanadnya orang-orang yang memang hebat, tidak ada cacat. Begitu juga kalau berbicara tentang masalah akidah yang inti, usul, itu akan dipilih hadis-hadisnya oleh Imam Bukhari dari orang-orang yang hebat. Tapi kalau hadis itu berkaitan dengan adab, tentang keutamaan, Imam Bukhari rahimahullah taala yatanazal qalilan, yaitu dia menurunkan derajatnya sedikit, seperti diterimalah hadis Muhammad bin Fulay bin Sulaiman. Fulay diterima hadisnya kalau dalam bab keutamaan. Dalam bab keutamaan selain hukum sama akidah diterima. Karena para ulama seperti itu, hukum itu syaratnya berat. Ya, orang-orangnya orang-orang yang hebat yang tidak ada celah bagi orang lain untuk mencacati hadis tersebut. Karena hukum. Begitu juga masalah akidah. Makanya Muhammad Sulaiman ibnu Fulay ibnu Sulaiman ini hadisnya kalau dia meruwayatkan sendirian tidak diterima hadisnya tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab hukum. Ya, kecuali dia bersamaan orang lain. Ada orang lain yang meriwayatkan selain dia. Karena ini namanya tidak diterima riwayatnya kalau sendirian dalam bab masalah hukum dan akidah. Di sini dia keluarkan karena hadis yang akan dibawakan itu berkaitan dengan masalah adab. Fulay di sini meriwayatkan hadis ini dari Hilal bin Ali Al-Madani, ulama tabi'in di Madinah, Hilal ibnu Ali. Qala an Atha ibn Yasar, Atha ibn Yasar juga ulama dari Madinah, hidup sezaman dengan Sa'id ibn Musayyab rahimahullah taala. Qala an Abi Hurairah. Ini hadis Imam Bukhari mengeluarkan hadis untuk memberikan isyarat bahwa penuntut ilmu harus beradab. Dia angkat hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ingin memberikan contoh kepada kita
bahwa sahabat yang banyak sampai riwayatnya kepada kita adalah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Hurairah. Dengan apa Abu Hurairah mendapatkan ilmu yang banyak itu? Dengan adab. Dengan adab dan kesabaran. Abu Hurairah sabar, terkadang makan, terkadang tidak. Jatuh terkadang karena kelaparan, dia sabar. Kurang lebih 3 tahun bersama Nabi, Abu Hurairah hidup tanpa seorang keluarga, tanpa harta, tanpa rumah. Dia hanya hidup di masjid, ikut gabung sama Ahlus Sufa. Kemudian dia bersama Nabi SAW mengumpulkan hadis Nabi. Punya adab sehingga dia bisa mengambil ilmu yang sangat banyak. Jadi kalau antum ingin kepingin Abu Hurairah seperti Abu Hurairah, maka harus ada adab di dalam menuntut ilmu syar'i, supaya ilmu itu mendekat kepada kita dan mudah kita difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus pakai adab. Qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qauma. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis memberikan pelajaran kepada para sahabat, ja'ahu a'rabiyun, datang seorang Arab Badui, faqala mata sa'ah, kapan hari kiamat tiba? Pertanyaannya hari kiamat. Ya. Apakah Nabi menjawab? Famadha Rasulullah yuhaddits. Nabi melanjutkan obrolannya. Sahabat itu tidak dijawab pertanyaan. Sehingga sahabat-sahabat yang hadir saat itu melihat respon Nabi SAW. Faqala ba'dul qaum, sebagian sahabat kemudian menafsirkan respon Rasulullah tidak menjawab, sami'a ma qala fakariha ma qala. Nabi mendengar pertanyaannya, mungkin Nabi tidak suka dengan pertanyaan itu karena yang ditanya tentang hari kiamat. Apa hubungannya kita dengan hari kiamat? Kita tetap akan mati. Hari kiamat kita jumpai atau tidak, kita tetap akan mati. Kita ketemu hari kiamat atau tidak, tetap kita akan dihisab. Yang menjadi pertanggungjawaban adalah amalan kita semua. Amalan kita. Wa qala ba'dhum bal lam yasma. Sebagian sahabat menafsirkan Nabi mungkin tidak mendengar hadis itu atau pertanyaan tersebut. Hatta idza qadha hadithahu qala aina urahu as-sa'il aw aina arahu as-sa'il 'anis sa'ah. Setelah Nabi selesai ngobrol, maka saat itu dia bertanya ke sahabat, siapa tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat? Qala ha ana ya Rasulullah, ini saya wahai Rasulullah. Kata Nabi, fa idza dhuyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Apabila amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Qala kaifa idha'atuha? Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu ya Rasulullah? Qala idza usnidal amru, dalam riwayat yang lain idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila sebuah perkara sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah tibanya hari kiamat. Di sini adab yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala adalah adab seorang talib sama seorang asy-syekh atau seorang guru dalam hadis ini. Artinya apa? Seorang talib ketika ingin menuntut ilmu, ingin mengambil hadis, ingin belajar ilmu, ketika dia melihat gurunya lagi sibuk, seharusnya dia jangan bertanya dulu. Ada adab, ditunggu, sabar. Karena tidak mungkin seorang guru menjawab dalam satu waktu 2 pertanyaan. Dia lagi sibuk dalam satu urusan, masalah ilmu, ada orang yang tanya. Ini hadis yang pertama. Talib punya adab, dia perhatikan adabnya. Kemudian yang kedua juga seorang alim, dia harus bersabar melayani murid. Karena di sini Nabi SAW tidak marah Rasulullah. Nabi setelah selesai ngobrol, seharusnya pertanyaan itu dilontarkan setelah Rasulullah selesai. Tapi Nabi mendapatkan pertanyaan sebelum selesai. Nabi tidak marah setelah itu. Artinya seorang pengajar juga harus sabar. Terkadang mendapatkan murid yang membuat dia hatinya tidak nyaman, maka saat itu harus sama-sama sabar. Karena antara murid dengan guru sama-sama ujian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji, antum diuji dengan saya diuji dengan antum semua. Ya. Saya tidak datang, antum pulang. Antum tidak ada, saya pulang. Ya, sama-sama
sama-sama pulang. Kata Allah di hadis qudsi, innama ba'atstuka liabtaliyaka wa abtaliya bika. Imam Muslim meriwayatkan hadis qudsi, hadis yang panjang. Allah berfirman di hadis qudsi itu, wahai Muhammad, aku utus kamu supaya saya uji. Nabi itu diuji oleh Allah. Dia diutus diuji. Dengan siapa diuji? Dengan umatnya. Dia harus sampaikan Islam ini kepada siapapun yang latar belakang mereka berbeda-beda, kemudian adat kebiasaan berbeda-beda, suku, kemudian bahasa berbeda-beda, tanpa terkecuali ilan nasi kafa. Ada sahabat yang bagus akhlaknya, Nabi suruh diajar itu. Ada sahabat yang kurang bagus akhlaknya, Nabi juga diuji dengan yang seperti itu. Semuanya ujian. Diuji. Jadi umatnya menjadi ujian bagi Rasulullah, para sahabat dulu. Maka Rasulullah sabar dia, karena dia tahu itu adalah ujian. Kemudian Rasulullah diutus adalah ujian untuk umatnya. Untuk umatnya. Kita kedatangan Nabi SAW itu ujian. Sama-sama akan diuji. Rasulullah akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian umatnya juga akan ditanya pada hari kiamat. Maka semakin banyak para da'i, itu semakin banyak dan semakin besar ujian seseorang, jamaah itu. Semakin banyak orang menyampaikan ilmu agama, semakin besar hujah Allah. Semakin besar hujah Allah kepada seseorang. Maka kita hati-hati, ya. Ini kita hidup di satu zaman dengan mudah ilmu itu didapatkan. Bahkan yang mencari sekarang siapa? Guru. Sulit mendapatkan murid. Baik bentuk lembaga atau kajian-kajian, sulit mendapatkan murid. Ini mungkin kalau tidak diundang, tidak tahu besok datang tidak lagi. Ya, yang jelas saya sudah datang ke sini, kan ada hujah di hadapan Allah. Ya, kalau antum sudah datang di sini, saya tidak datang, antum juga ada hujah. Saya sudah datang. Ya, saya sudah datang. Ini ilmu mudah kita dapatkan, jemaah sekalian. Kalau sampai antum terjerumus dalam perbuatan maksiat, apalagi sampai kepada tingkat kesyirikan, kemudian antum mengatakan nanti di hadapan Allah saya tidak tahu ilmunya, itu akan besar kemungkinan antum tidak dimaafkan. Kenapa? Karena ilmu ini mudah antum dapatkan, mudah didapatkan. Jadi semakin banyak seorang yang menyampaikan ilmu, semakin besar hujah Allah kepada seorang, semakin besar hujah Allah kepada seorang. Maka terkadang ada orang yang marah kalau banyak para dai, ya, karena dia takut apa? Takut kena dia. Dia takut kena imbas dari saking banyaknya dai sehingga tidak diterima uturnya oleh Allah. Jadi sama-sama ujian. Seorang guru diuji, murid diuji. Murid ujian bagi guru, guru ujian bagi murid. Jadi jangan kira hanya saya diuji oleh Allah, antum juga diuji. Antum juga diuji. Makanya di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ingin menyampaikan kepada kita bahwa seorang talib, penuntut ilmu harus punya adab, sebagaimana seorang guru juga harus punya adab. Ilmu itu akan mudah didapat kalau seorang murid punya adab, gurunya punya adab. Itu cepat ilmu itu masuk. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seorang guru punya adab, murid kurang beradab, kemungkinan juga masuk. Tapi agak lambat kalau seorang murid tidak punya adab. Yang selanjutnya, seorang murid beradab, gurunya kurang beradab, maka dia harus sabar untuk menghadapi gurunya. Karena terkadang ada guru akhlaknya susah kita dapatkan. Ada guru seperti itu, ya. Ulama hadis juga ada. Ada seorang ulama hadis namanya Al-A'mas, Sulaiman bin Mihran. Itu beliau kalau dia ngajar, kemudian kalau ada orang yang duduk di samping dia setara, diludahin sama dia. Diludahin. Dia tidak mau ada orang yang duduk di sampingnya. Ya. Dia tidak mau. Dia harus duduk di sini, di depan dia, berhadap-hadapan. Dia memang kasar. Nah, kita ketika mendapatkan guru seperti itu, ya kita yang harus sabar. Kita yang harus sabar sebagai murid, karena tidak semua guru itu punya adab. Tidak semua orang alim punya adab. Ada orang yang hilang adabnya. Nah, ini yang ketiga. Kemungkinan ilmu itu masuk dan didapatkan tapi juga lambat.
Dan paling tidak didapatkan ilmu itu kalau kedua-duanya tidak beradab. Gurunya tidak beradab, muridnya tidak beradab. Gurunya kurang ajar, muridnya lebih kurang ajar. Ini jadi musibah sudah ilmu kalau gitu. Ya, ma'assalamah, selamat tinggal bubar. Kalau sudah seorang guru sama murid sama-sama tidak beradab. Makanya para ulama dulu, di antaranya Imam Malik rahimahullah taala, ketika beliau belajar kepada Rabi'atul Ra'i, itu diapain sama ibunya? Dipakaikan jubah yang putih, dikasih minyak wangi, pakaikan sorban dia. Kemudian dia bilang, kamu kalau sudah depan Rabi'atul Ra'i, yang pertama kali kamu pelajari adabnya sebelum ilmunya. Karena ilmu itu mudah didapat, adab itu sulit. Adab itu sulit. Makanya itulah pentingnya kita punya guru ketika belajar. Kenapa? Karena terkadang ilmu yang kita baca, ketika kita tidak melihat real yang nyata, bagaimana seorang guru mempercontohkan, itu sulit biasanya ditransfer ilmu itu dalam kehidupan. Makanya ulama dulu sering ada namanya istilah mulazamah. Ya, harus diajar langsung oleh seorang guru, karena di situ ada adab. Ulama-ulama yang mengajarkan hadis di Sudan itu terkadang kita perhatikan, syekh ini adabnya seperti ini, si fulan ini seperti ini, si fulan ini seperti ini. Ada yang diperhatikan. Bahkan kalau ada orang yang datang ke sini, orang Saudi misalkan, yang pertama kali antum perhatikan adalah pasti adab sebelum ilmu yang dia sampaikan. Mungkin apa yang dia sampaikan itu yang sering antum dengar, tapi apa adab yang dia perlihatkan ke kita itu yang akan kita perhatikan. Apa yang dia lakukan di depan. Itu pertama kali menarik perhatian seorang murid, yaitu adab, akhlak seorang guru. Maka pesan Imam Bukhari rahimahullah taala, ilmu harus melewati bahtera adab supaya mudah didapat. Dan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengeluarkan semua hadis ini, perawi hadisnya semuanya dari Madinah. Karena Madinah itu adalah manbaul ilm. Ya, mahbatul nubuwah, mahbatul Quran, mahbatul wahyi, tempat turunnya wahyu dan tempat sumber ilmu. Karena ini berbicara tentang ilmu, maka beliau keluarkan perawi hadisnya semuanya dari Madinah. Semuanya dari Madinah, isyarat bahwa Madinah itu adalah sumber ilmu. Sebagaimana riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal imana la ya'rizu fi juhrihi kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Iman itu akan balik dia kemana? Ke sangkarnya, ke lubangnya, ya, ke pusatnya, sebagaimana kembalinya ular ke lubangnya. Ilmu itu akan kembali, iman itu akan kembali kemana? Berpusat ke Madinah, kata Nabi. Sebagaimana ular dia cari lubangnya. Artinya Madinah, apapun yang terjadi itu adalah sumber ilmu. Sumber ilmu, sampai Imam Malik rahimahullah ta'ala menjadikan perbuatan dan amalan ahli Madinah sebagai asas di madhab dia. Amalu ahli Madinah, amalan ulama umat Islam yang ada di Madinah. Kemudian kita lanjutkan ke bab yang selanjutnya. Qala babu man rafa'a sautahu bil ilmi. Babu man rafa'a sautahu bil ilmi. Silahkan dibaca Ustaz. Ada yang mau baca? Tafadhal. An Abi Bishr qala al-Imam al-Bukhari bab man rafa'a sautahu bil ilmi. Hadatsana Abu Nu'man Arim bin Al-Fadl qala hadatsana Abu Awanah an Abi Bishr an Yusuf ibn Mahak an Abdullah bin Amr qala takhallafa 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha fa adrakana wa qad arhaqatna as-salatu wa nahnu natawadda faja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sautihi wailul lil aqabi minan nar marratain aw salasa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab man rafa'a sautahu bil ilm. Bab orang yang mengangkat suaranya dengan ilmu atau ketika mengajar. Di sini dia bawakan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu,
sebagai sahabat yang kedua yang terkenal riwayatnya juga termasuk riwayat yang banyak sampai kepada kita, yaitu Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Bab man rafa'a sautahu bil ilmi. Bab orang yang mengangkat suaranya. Ini kalau kita lihat mengangkat gitu aja, ya, mengangkat suaranya dengan orang yang tidak mengangkat suaranya, semuanya tenaganya beda. Tenaganya beda. Jadi di sini yang ingin disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala sebagaimana fawaid yang dikeluarkan oleh sebagian ulama tentang bab ini, satu, bolehnya seorang guru marah sama muridnya. Boleh seorang guru marah sama muridnya. Dan itu sesuatu yang sesuatu yang terjadi di zaman ulama salaf rahimahullah taala. Ada Fadl ibnu Dukain Abu Nuaim, Fadl ibnu Dukain, dia tendang muridnya Yahya ibnu Ma'in. Itu biasa, dia tendang sampai terjatuh. Sampai Yahya ibnu Ma'in menyebutkan, beginilah hadis Nabi harus dipegang. Seperti inilah hadis Rasulullah harus dipelajari. Butuh pengorbanan dan butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, sebelumnya kita akan membacakan hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abu Nu'man. Abu Nu'man Muhammad ibn Fadl atau Arif ibn Fadl al-Basri. Subhanallah, hadis-hadis yang diriwayatkan yang sampai kepada kita itu mayoritas perawi hadisnya berasal dari Basra. Basra itu di mana? Di Baghdad, di Irak, ya. Negara Irak, di situ ada satu wilayah namanya Basra. Rata-rata perawi hadis itu di Sahihain atau di kitab-kitab lain itu bersumber dari orang-orang Basra, dari wilayah Basra. Disebutkan ternyata Basra itu, kata para ulama, itu tidak pernah dilakukan kesyirikan semenjak dulu sampai datang Islam, kemudian dimakmurkan oleh umat Islam. Itu salah satu keutamaannya. Sebagai kemungkinan besar, sebagaimana ada orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan sebelum dia masuk Islam, yaitu Abu Bakar. Tidak pernah dia menyembah berhala sebelum Rasulullah diutus, sehingga dipilih dia oleh Allah menjadi orang yang pertama menemani Nabi SAW. Jadi terkadang orang itu dijaga oleh Allah bukan karena keilmuan, semuanya taufik hidayah. Taufik hidayah. Ada orang yang ilmunya banyak, tidak dijaga dia, terjerumus dalam kesyirikan, terjerumus dalam kekufuran. Ada orang yang keilmuannya standar, karena dia dijaga oleh Allah, Allah hindarkan dia dari perbuatan kesyirikan dan kekufuran, sekalipun dia tidak tahu. Begitulah Abu Bakar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di saat kaumnya akrab dengan penyembahan berhala, penyembahan pohonan. Abu Bakar tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh kaumnya. Begitulah Basrah, kata sebagian ulama bahwa Basrah ini adalah satu tempat yang tidak pernah ada dalam sejarahnya di situ disembah selain Allah. Artinya kesyirikan itu tidak ada di situ. Seperti patung, penyembahan bintang itu tidak pernah dilakukan di situ. Abu Nu'man itu berasal dari Basrah, itu masa dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini guru besarnya Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Abu Awana Al-Waddah ibn Abdullah al-Yashkuri, juga berasal dari Basrah. An Abi Bishrin Ja'far ibnu Iyas, seorang ulama tabi'in. Ja'far ibnu Iyas lebih terkenal dengan kunyahnya Abu Bishr. An Yusuf ibnu Mahak, Yusuf ibnu Mahak al-Makki, ini ulama tabi'in dari Mekkah. Qala an Abdullah ibn Amrin, Abdullah ibnu Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang diakui oleh Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Tapi riwayat yang sampai kepada kita, kalau dihitung dan dibandingkan antara riwayat lewat jalur Abu Hurairah sama Abdullah ibn Amr ibn Al-As, itu lebih banyak jalur dari Abu Hurairah. Kenapa? Karena Abdullah ibn Amr ibn Al-As Allah takdirkan balik dari Mesir, dia pulang ke Taif. Taif bukan tempat orang mencari ilmu, sehingga hadis yang dibawa oleh Abdullah ibn Amr, kata ulama, itu banyak yang tidak tersampaikan karena sedikit orang yang belajar. Abu Hurairah sepeninggal Nabi dia ke Basrah. Kemudian sebelum meninggal dia datang ke Madinah,
Kemudian di Madinah dia banyak menyampaikan ilmunya. Begitu juga di Basrah, tempat orang berbondong-bondong mencari ilmu, sehingga ilmu itu sampai kepada kita lebih banyak dari Abu Hurairah ketimbang Abdullah ibnu Amr ibnu As. Padahal hakikat sesuatunya, hadisnya, kata Abu Hurairah, Abdullah ibnu Amr ini lebih banyak ilmunya daripada kita. Nah, inilah yang membuat para ulama terkadang semangat mengajar, karena terkadang dia diangkat oleh muridnya. Ada seorang murid diangkat oleh gurunya, ada guru diangkat oleh muridnya. Dan Imam Bukhari banyak mengangkat guru-gurunya yang seharusnya hadisnya lemah kalau jalur dia, gara-gara Imam Bukhari meruwayatkan dari dia, terangkat orang itu. Terangkat orang itu diantaranya adalah Ismail ibnu Abdullah, Ismail ibnu Abi Uwais, keponakan Imam Malik rahimahullah. Ulama mengatakan dia itu lemah hafalan, tapi Imam Bukhari mengambil hadis dari dia sehingga terangkat dia. Dia terangkat gara-gara muridnya, padahal dia secara keilmuan rendah. Dan banyak guru-guru Imam Bukhari diangkat oleh dia, ya, berdasarkan jasa murid. Jadi jangan seorang guru atau seorang dai sok punya jasa terhadap murid. Terkadang murid itu besar juga jasanya kepada seorang guru. Ya, bukti yang nyata, tidak mungkin seorang ustadz ceramah dengan semangat kalau tidak ada yang mendengarkan. Kira-kira ada enggak? Tidak mungkin ada, kecuali yang ngisi di radio, ya. Tidak ada orang hadir, dia tetap aja semangat karena ada yang mendengarkan di luar. Yang jelas seorang guru tetap butuh murid. Di sini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu menceritakan, qala takhallafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha. Suatu hari kami bersafar dan Nabi ketinggalan di belakang. Nabi biasa Rasulullah kalau safar itu dia di belakang. Untuk apa? Untuk melihat sahabat-sahabat yang mungkin ketinggalan atau kecapean, itu diperhatikan oleh Rasulullah. Ketika safar itu dalam bab peperangan, saatnya perang sama musuh, Nabi paling terdepan. Rasulullah paling terdepan, tidak pernah dia di belakang. Kalau dalam bab peperangan, Rasulullah terkenal sebagai orang yang pemberani. Sahabat mengakui keberanian Nabi, baik terhadap musuh atau terhadap sesuatu yang sifatnya khurafat mungkin. Ya, dulu pernah terjadi, kata Abu Talha, di Madinah suara yang menakutkan tengah malam. Kata Abu Talha, akhirnya berkumpullah semua sahabat saat itu, berkumpul dulu. Untuk apa? Untuk sama-sama menuju ke arah itu. Suara apa yang didengar oleh mereka tengah malam? Begitu mereka kumpul di depan rumah mereka untuk menuju ke arah suara itu, ternyata Rasulullah sudah datang dari sana sendirian. Rasulullah sudah datang dari sana sendirian. Ini sahabat kumpul karena takut. Ada suara apa? Kumpul dulu. Padahal Rasulullah sudah duluan. Keberanian. Ketika perang, Rasulullah itu orang yang pertama. Tidak di belakang dia kayak komandan sekarang. Kalau ini tiba waktunya makan dia duluan, waktu nyerang dia paling belakang. Paling belakang. Ini karena apa? Karena dia tahu belum tentu dia mati syahid. Mati syahid belum tentu. Maka dia takut mati. Nah, Nabi SAW saat itu ketinggalan setelah pulang ke Madinah. Kemudian kata Abdullah bin Amr, fa adrakana wa qad arhaqatna as-salatu. Kemudian Nabi menyusul kami sementara waktu salat asar sudah mepet waktunya, sehingga para sahabat, wa nahnu natawadda, kami pada saat itu, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, berwudu, faja'alna namsahu ala arjulina, kemudian kami mengusap kaki kami, tidak dicuci oleh mereka, diusap. Kalau diusap otomatis tidak ada yang tidak akan kena air kalau diusap. Kenapa para sahabat mengusap? Karena keburu-buru sehingga tidak sempurna wudu mereka. Dari kejauhan Rasulullah mengangkat suaranya, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tersentuh oleh, yang tidak disentuh air wudu akan diancam dengan wailun. Wailun artinya celaka. Ada yang menafsirkan lembah yang ada di neraka Jahannam yang diancamkan oleh Nabi kepada para sahabat yang tidak kena air wudu tumitnya. Di sini Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini
dalam kitab Al-Ilmu ada sesuatu yang ingin dibahas oleh Imam Bukhari rahimahullah. Makanya kita harus tahu manhaj Imam Bukhari, mazhabnya, manhaj dia di dalam menyusun kitab ini. Beliau kalau kita tidak tahu manhajnya, mungkin bagi kita hadis ini selayaknya diletakkan di kitabul wudu, ya, karena berbicara secara umum masalah wudu. Tapi ada lafaz yang dilirik oleh Imam Bukhari, yaitu fanada bi'a'la sautihi. Nabi memanggil dengan suara yang keras. Maka dia buat judul bab man rafa'a sautahu bil ilmi. Bab orang yang angkat suara ketika menyampaikan ilmu. Satu, fawaidnya beliau ingin menjelaskan boleh seorang guru sesekali marah sama murid. Boleh seorang guru sesekali marah. Dan banyak ulama yang marah sama muridnya. Kemudian yang kedua, di sini beliau ingin menyampaikan, ada sebagian ulama mengeluarkan fawaidnya yang saya juga baru mendapatkan, Masya Allah. Ada sebagian ulama mengeluarkan fawaid dari bab ini. Kalau orang mengangkat suaranya dengan keras, butuh tenaga dia, ketimbang dia berbicara dengan pelan. Mana lebih capek? Berbicara dengan suara keras. Artinya apa? Seorang talib kalau ingin mencari ilmu agama, setelah dia tahu keutamaannya, dia tahu bagaimana adabnya, maka dia harus semangat. Semangat yang tinggi, waktunya dimaksimalkan. Jangan sekedar tahu keutamaannya, beradab, tapi tidak ada semangatnya, tidak dapat ilmu itu. Sekalipun antum bertahun-tahun belajar, tidak akan dapat. Harus ada semangat, diimbangi dengan semangat yang tinggi. Harus dicurahkan semua tenaganya untuk mendapatkan itu. Tidak cukup hanya dengan adab, tidak cukup hanya kita mengetahui keutamaannya. Harus kita maksimalkan. Ada bukti kalau kita benar-benar ingin meraih keutamaan itu. Yaitu dengan cara apa? Ya kita harus bercapek-capek. Kata Yahya ibn Abi Katsir, la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapat dengan jasad yang santai. Ibnu Abbas ketika ditanya, bagaimana Anda bisa mendapatkan ilmu sebanyak ini di usia yang sangat muda? Katanya bisalas, bijismin jalud, wa bi qalbin aqul, wa bi lisanin saul. Lisan banyak bertanya, hati yang cerdas, kemudian jasad yang tidak kenal lelah. Jasad yang tidak kenal lelah. Itu yang pertama, bahwa seorang talib harus benar-benar apa? Semangat dalam menuntut ilmu. Setelah dia tahu adab, dia tempuh adabnya, semangat dia. Man talabal ula sahiral layal. Siapa yang menginginkan kemuliaan, dia akan bergadang di waktu malam. Bergadang dengan Al-Quran, bergadang dengan hadis Nabi, bergadang dengan fatwa para ulama. Sebuah kenikmatan yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidak merasakannya. Makanya bedanya nikmat ilmu sama nikmatnya harta. Kalau ilmu, kenikmatannya dirasakan oleh orang yang punya. Makanya kita heran kalau ada orang belajar kerjaan, padahal cuma gitu-gitu, baca Quran ngafal dipahami, baca hadis ngafal dipahami, baca fatwa para ulama, habis waktunya untuk itu. Kita yang melihat bengong, masa cuma gitu aja habis waktunya? Padahal dia tidak tahu bagaimana nikmatnya ilmu itu. Ada kenikmatan. Jadi orang lain tidak tahu nikmatnya ilmu. Kalau harta, siapa yang menikmati? Orang lain. Coba antum lihat orang yang banyak hartanya, apa yang ada di benak antum? Wah, enak banget orang ini. Ya bisa ke sini, bisa ke sini. Padahal kalau kita tanya orang yang punya harta, gimana punya harta? Tidak bisa tidur gitu. Dia tidak bisa tidur. Orang yang hartanya banyak, dia tidak bisa menikmati harta itu. Itulah nikmatnya ilmu sama nikmatnya harta berbeda. Kalau nikmat harta dirasakan oleh orang lain membayangkan, oh enak jadi orang itu. Banyak harta, ke sini bisa, mau apa bisa, semuanya bisa. Orang yang memiliki harta itu ketika ditanya, dia bilang dia tidak bisa tidur, mikirin itulah, banyak masalah. Tapi kalau ilmu, antum tanyakan orang yang punya ilmu, dia bilang nikmat ilmu itu. Antum tidak merasakan. Apa sih nikmatnya ilmu? La ya'rifu ta'amahu illa man dzaqahu. Tidak ada yang bisa merasakan nikmatnya kecuali orang yang merasakan. Bagaimana supaya antum merasakan? Ilmu itu tidak bisa dikasih, antum harus mendapatkan. Jadi supaya kita mendapatkan ilmu yang banyak, maka harus ada semangat.
untuk menghabiskan waktu dalam mengumpulkan ilmu agama. Kemudian di sini juga ada isyarat dari Imam Bukhari rahimahullah taala bahwa seorang alim atau seorang dai harus memaksimalkan waktunya untuk berdakwah. Harus memaksimalkan waktunya untuk berdakwah. Kalau tidak, ilmu itu akan hilang. Ilmu itu akan hilang kalau para dai sudah pada malas, tidak mau lagi menyampaikan ilmu. Maka ulama bilang, siapapun yang mendengar, banyak atau sedikit atau tidak ada, sampaikan ilmu itu supaya ada hujah di hadapan Allah. Sampaikan ilmu itu supaya ada hujah. Allah tidak akan melihat hasil kita. Allah itu menilai jerih payah seseorang. Jerih payahnya yang dilihat, bukan hasilnya. Ilmu itu mudah sekarang didapatkan, tapi pahalanya terkadang kecil. Ulama dulu susah mendapatkan ilmu. Sekali dia dapat, ilmunya sedikit, pahalanya besar karena perjuangan. Maka Allah tidak menilai itu apa hasil. Makanya kita berdakwah, menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dan di sini Imam Bukhari rahimahullah taala memberikan isyarat kepada itu semua. Kata sebagian ulama, seorang harus memeras tenaganya untuk menyampaikan ilmu ini kepada orang lain, terkhusus di zaman kita sekarang di mana kebanyakan orang berpaling dari ilmu agama. Tidak mau karena melihat tidak ada keuntungannya belajar ilmu agama bagi orang yang orientasinya dunia. Tapi bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan dengan mudah untuk mendapatkan kenikmatan di dalam menuntut ilmu. Kemudian jemaah sekalian, di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala juga di sini menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan ini, Nabi menyampaikan itu apa, marrataini aw thalathan. Ini hadis ini akan dikeluarkan nanti oleh Imam Bukhari, bab man a'ada al-kalam thalathan, bab orang yang mengulangi omongannya 3 kali. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa ilmu itu harus diulang-ulang. Ilmu itu harus diulang-ulang supaya lengket. Kalau antum belajar sekali kemudian ingin langsung hafal, itu tidak mungkin. Harus ada pengulangan, diulang-ulang. Seperti itulah para ulama dalam menuntut ilmu. Ilmu itu terus diulang-ulang supaya dia melekat di ingatan seseorang. Nah ini 3 bab. 1 kita tahu keutamaannya. Kemudian 2 kita harus beradab. Kemudian yang ketiga, seseorang harus mengencangkan, ya, kalau bahasa nabawiyah, bahasa Nabi, kalau masuk bulan Ramadan 10 terakhir apa? Syadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu. Dia kuatkan ikatan sarungnya. Ada istilah syamir. Syamir itu apa maksudnya? Angkat celanamu supaya apa? Kamu larinya kencang. Syamir, ya. Bahasa ulama kalau sudah masuk 10 Ramadan terakhir, syamiru. Tasmir itu mengangkat celana atau sarung supaya kita larinya kencang. Karena ini saat atau waktu di mana orang berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan pahala yang besar, yaitu 10 terakhir bulan Ramadan. Nah di sini telah Anda tahu keutamaannya, antum tahu adabnya bagaimana menuntut ilmu, maka antum angkat celana antum. Jangan dilepas celananya, diangkat aja. Nanti kalau dilepas nanti tidak lari-lari. Ya, diangkat celananya supaya larinya kencang. Baik, kita lanjutkan. Babu qaulil muhaddits haddatsana wa akhbarana wa anba'ana. Baik, silakan dibaca. Ayo dibaca. Tidak usah malu-malu. Masya Allah, cuma baca tidak mau. Bismillah. Babu qaulil muhaddisi haddasana wa akhbarana wa anba'ana. Qala rahimahullah wa qala lana Humaydiyu kana 'inda ibni Uyainata haddasana wa akhbarana wa anba'ana wa sami'tu wahidan wa qala ibnu Mas'udin haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq
wa qala Syaqiqun an Abdullah sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kalimatan wa qala Huzaifatu haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini wa qala Abul Aliyati an Ibni Abbasin an ibni Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbasin an ibni Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih wa qala Anasun wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla wa qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbikum azza wa jalla. Dibaca lagi di bawahnya. Borong, ayo. Udah mesin itu. Dibaca lagi di bawah. Ke bawahnya satu. Iya, hadisnya. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, haddatsana Ismail bin Ja'farin an Abdullah bin Dinarin an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minasy syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha masalul muslimi fahaddithuni mahi fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha nakhlatu fastah yaitu thumma qalu haddisna ma hiya ya Rasulullah qala hiyan nakhlatu. Di sini ya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ingin menyampaikan satu mustalah di dalam ilmu hadis. Qala babu qaulil muhaddits haddatsana wa akhbarana wa anba'ana. Sebagian ulama memberikan satu fawaid di sini bahwa Imam Bukhari rahimahullah taala ingin menyampaikan ilmu itu harus bersanad. Ilmu itu harus ada sandarannya. Harus ada sandarannya dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perkataan salah seorang ulama. Harus ada sandarannya. Karena ilmu apapun yang kita sampaikan itu kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan berbicara sesuatu tentang agama Allah sementara kita tidak punya ilmu. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ketika dan itu di banyak bab yang dia buat, beliau itu hanya menyampaikan ayat, hadis sama perkataan ulama cukup. Beliau rahimahullah taala itu apa? Dia hanya fokus sama satu Al-Quran, dua hadis, tiga bagaimana ulama sebelum dia memahami ayat atau hadis itu. Ayat atau hadis itu. Itu manhaj seseorang dalam menuntut ilmu paling selamat. Harus ada sandaran. Karena sebagaimana tadi yang saya sampaikan, ilmu ini adalah amanah yang Allah akan tanyakan kepada kita pada hari kiamat. Bagaimana disebutkan dalam satu riwayat, suatu hari Imam Ahmad rahimahullah taala menyebutkan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan saya dalam keadaan tangan saya dibelenggu. Terbelenggu, kemudian ditanya oleh Allah, "Dari mana kau dapatkan ilmu ini?" Nanti kata Imam Ahmad saya akan sampaikan haddatsani Waki bin Jarrah Al-Kufi. Aku akan mengatakan kepada Allah, aku mendapatkan ilmu ini dari guruku Waki bin Jarrah. Imam Ahmad nanti dilepas, kemudian didatangkan dengan Waki' ibn Jarrah dalam keadaan dibelenggu tangannya. Kemudian nanti dia akan ditanya oleh Allah, dari mana kau dapatkan ilmu ini? Nanti Waki' ibn Jarrah akan mengatakan, haddatsani Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi. Aku mendapatkan dari seorang ulama tabi'in, Ibrahim Al-Kufi An-Nakhai. Nanti kata Imam Ahmad, Waki' dilepas tangannya oleh Allah, didatangkan dengan Ibrahim. Nanti Ibrahim
ditanya, dari mana kau dapatkan ilmu ini yang kau sampaikan kepada orang? Ibrahim akan mengatakan, haddatsanil Aswad Al-Kufi. Aku mendapatkan dari Al-Aswad Al-Kufi. Nanti dia dilepas, didatangkan Aswad dalam keadaan dibelenggu tangannya. Kemudian dia akan ditanya, dari mana kau dapatkan hadis ini? Qala haddatsani Ibnu Mas'ud. Saya mendapatkan ini dari Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Nanti dia akan dilepas, didatangkan Abdullah Ibnu Mas'ud dalam keadaan terbelenggu tangannya. Kemudian akan ditanya, dari mana kau dapatkan hadis ini? Qala haddatsani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang saya dapatkan dari Rasulullah. Udah selesai, selamat. Makanya ulama kita ketika kita menyampaikan hadis, minimal kita ada rujukan. Ada istilah di dalam ilmu hadis namanya ihalah. Ya, apalagi kita per saat ini sering membawakan hadis yang kita tidak tahu sumbernya. Kita tidak tahu sumbernya. Maka minimal kalau kita tidak bisa ngecek kesahihan hadis berdasarkan dan berpatokan kepada perkataan para ulama, bagaimana jalan selamatnya? Kita ingin menyampaikan hadis, kalau tidak tahu juga susah. Ingin disampaikan juga bahaya. Caranya, kata ulama ihalah. Ihalah itu apa? Antum sebutkan rujukan. Misalkan antum menyampaikan hadis, antum tidak tahu hadis sahih apa tidak, baik dalam khutbah atau kepada orang lain. Antum sampaikan, hadis ini saya dapatkan misalkan di Sunan Tirmidzi. Sunan Tirmidzi mengeluarkan hadis ini, bunyinya seperti ini. Saya tidak tahu apa sahih atau tidak. Antum menyampaikan saya tidak tahu ini sahih apa tidak, yang penting antum sudah mendapatkan rujukan. Ini di Sunan Tirmidzi. Sehingga apa? Antum itu lepas tanggung jawabnya di hadapan Allah karena antum sudah ihalah. Ihalah itu antum sebutkan rujukan, bagi pendengar dia langsung merujuk kepada sumbernya. Antum sekedar menyampaikan. Syukur-syukur kalau kita punya kemampuan menilai hadis atau tahu hadis itu berdasarkan penilaian ulama yang punya keahlian dalam bab itu. Ya, kita nukil si fulan mensahihkan hadis ini. Karena besar tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kita menyampaikan sesuatu, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Qayyim buat satu kitab Al-I'lam Al-Muwaqqi'in, atau bacaannya A'lamul Muwaqqi'in atau I'lamul Muwaqqi'in. Atau apa itu I'lamul Muwaqqi'in? Beliau mengumpulkan para ulama yang sudah tanda tangan. Ya, muwaqqi' itu orang yang bertanda tangan, ulama-ulama yang sudah bertanda tangan janji sama Allah untuk menyampaikan agama Allah. Jadi mereka ibarat perwakilan. Perwakilan ini haram, ini halal. Dasarnya di mana? Ayat ini dasarnya di mana? Hadis ini atau perkataan ulama. Jadi itu paling selamat ketimbang kita menyampaikan sesuatu kita tidak tahu sumbernya. Kita tidak tahu sumbernya. Makanya Imam Bukhari dia pinjam istilah ini, sebenarnya di balik itu dia ingin menjelaskan sesuatu. Dia ingin menjelaskan sesuatu bahwa seseorang ketika menyampaikan ilmu minimal ada sandaran atau ada ihalah yang dia sebutkan. Sehingga ketika pada hari kiamat ditanya sama Allah, nanti kita bilang saya dapatkan di Sunan Tirmidzi. Udah tanya Tirmidzi ditanya. Nanti bermasalahnya di mana akan ketahuan orangnya. Siapa yang bermasalah? Kalau ternyata hadis itu tidak benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang difahami oleh para ulama terkhusus para sahabat radhiyallahu anhum. Banyak yang tidak mau menyampaikan hadis Nabi khawatir seperti itu. Khawatir seperti itu. Semakin tinggi keilmuan seorang maka semakin khasyahnya juga semakin tinggi, ketakutannya. Maka Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang khasyah kepada Allah, takut kepada Allah itu para ulama. Kalau antum melihat sejarah para ulama dari dulu, dari generasi sahabat dibanding dengan tabi'in, mana yang lebih banyak ngomong? Dinukil perkataannya, ulama tabi'in ketimbang sahabat. Sahabat itu sedikit ngomong, amalan banyak. Ulama tabi'in di bawahnya lebih banyak penjelasannya, lebih banyak fatwanya dihafal ketimbang para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat takut. Kemudian generasi keduanya berkurang rasa khasyah itu, sehingga banyak ngomong. Generasi setelahnya seperti itu. Generasi setelahnya seperti itu. Semakin berkurang sifat khasyah, akan semakin banyak orang itu ngomong masalah ilmu agama. Kekinian lebih banyak lagi. Maka Rasulullah mengatakan akan datang satu masa, katsirun khutaba'uhum qalilun ulama'uhum. Banyak yang berkhutbah, sedikit para ulamanya. Pintar ngomong, tapi khasyahnya tidak ada. Imam Asy-Sya'bi pernah dipesan oleh ibunya, karena dia juga yatim. Kata ibunya, wahai anakku,
kamu jangan mikirkan kerjaan. Biar saya yang cari duit, silahkan kamu belajar. Pesan saya cuma satu, kalau ilmu kamu bertambah, kemudian takut kamu kepada Allah itu tidak bertambah, ilmu kamu musibah, berhenti belajar. Itu mereka. Belajar bukan untuk bersaing, ya, bukan untuk bersaing, tapi keikhlasan. Kita ikhlas belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan sampai kita terbawa arus saat sekarang ini bersaing dalam bab ini, fitnah ini, jangan kita sampai terbawa dengan arus seperti itu. Kita harus punya prinsip. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, la takun imma'atan. Jangan kamu seperti ekor. In ahsanan nasu ahsantu. Kalau orang-orang melakukan kebaikan, antum melakukan kebaikan. Wa in asa'u asa'tum. Kalau orang-orang berlomba-lomba melakukan kemaksiatan, antum juga ikut. Walakin wattinu anfusakum. Tapi kalian harus punya prinsip. In ahsanan nasu fa ahsinu. Kalau orang melakukan kebaikan, antum ikutin. Jangan sekedar diceritain. Wa idza asa'u fajtanibu isa'atahum. Kalau mereka berbuat maksiat, antum tinggalkan mereka. Artinya apa? Kita harus punya prinsip. Jangan sampai terbawa oleh lingkungan yang mengarah kepada sesuatu yang sifatnya nilainya negatif. Ya, itu pesan dari Abdullah bin Mas'ud. Karena kita tidak tahu ini ke depannya seperti apa. Ya, percekcokan kemudian fitnah di antara kita. Maka kita harus ada basirah, dibangun di atas ilmu. Harus belajar. Karena kalau antum sekedar menghayal di rumah, tidak baca kitab, kemudian tidak menambahkan ilmu, udah khayalin itu akan membawa antum lari ke angkasa ke sana, tidak tahu kemana antum jatuh, ke tengah laut. Nah di sini Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan qaulul muhaddits haddatsana, dia sampaikan di sini kalimat haddatsana wa akhbarana wa amba'ana. Ketika antum sudah semangat mencari ilmu, tiba saatnya antum berdakwah, kewajiban antum yang selanjutnya. Tidak boleh tinggal diam. Sekali lagi ilmu itu adalah ujian dari Allah. Kewajiban antum untuk menyampaikan. Maka saatnya ketika antum menyampaikan, apakah antum bilang haddatsana atau antum bilang amba'ana atau akhbarana? Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyamakan haddatsana, akhbarana, amba'ana. Ini dia ingin membantah sebagian ulama yang membedakan kapan seorang itu bilang haddatsana. Sebagian ulama mengatakan kalau dia waktu mendapatkan hadis itu yang baca adalah gurunya, boleh dia bilang haddatsana waktu menyampaikan. Tapi kalau yang hadis yang dia dapatkan dari gurunya, waktu dia mendapatkan itu gurunya yang baca, maka dia bilang akhbarana atau amba'ana. Itu sebagian ulama seperti itu. Imam Bukhari dia tidak pakai istilah-istilah seperti itu. Yang penting selama sanadnya sahih sampai kepada Rasulullah, antum bilang haddatsana, antum bilang akhbarana, antum bilang apa amba'ana, semuanya benar menurut mazhab Al-Imam Al-Bukhari. Artinya yang penting sanadnya, antum punya rujukan. Antum punya rujukan. Satu kekhawatiran jamaah sekalian, kalau antum punya pendapat yang tidak ada ulama salaf sebelumnya mengambil pendapat itu. Banyak hadis yang ditolak oleh para ulama sekalipun secara sanadnya sahih, tapi karena tidak ada ulama yang mengambil mazhab itu, sehingga hadis itu tertolak. Salah satu hadis itu diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga Imam Tirmidzi, di mana Nabi SAW bersabda, Inna Allah wada'a syatra salati 'alal musafir was-shauma 'alal hamil wal murdi. Allah meletakkan setengah kewajiban salat bagi musafir, dan Allah meletakkan dan menggugurkan kewajiban puasa bagi perempuan hamil dan perempuan menyusui. Itu kalau zahir hadis itu kita lihat, perempuan yang hamil dan menyusui tidak wajib untuk puasa. Berarti kalau dia tidak punya kewajiban, dia juga tidak boleh mengqadha. Artinya haram dia untuk berpuasa karena tidak diwajibkan oleh Allah. Berarti tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Zahir hadis itu. Hadis itu ulama rata-rata menghasankan. Tapi ada tidak ulama salaf dulu berfatwa perempuan hamil atau menyusui itu tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah? Tidak ada. Kenapa? Karena hadis itu sekalipun secara sanad bagus, berarti ada masalah, ada kecacatan yang orang terbelakang mungkin menilai hadis itu bagus, tapi sebenarnya ulama salaf sudah mengetahui mungkin cacatnya. Sehingga ketika ada hadis secara zahir sahih hadis itu,
tapi tidak ada ulama salaf sebelum kita yang kita jadikan sebagai rujukan mengambil makna hadis itu isyarat apa? Hadis itu bermasalah. Maka jangan sampai antum berpendapat dan bermadzhab dengan zahir hadis itu. Antum tinggalkan. Khawatir karena ada ulama yang jauh sebelum kita, tidak ada yang berpendapat seperti pendapat itu. Kalau ada masalah yang sudah terjadi di ulama dulu, ya di zaman sebelum salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kemudian sampai kepada kita saat ini, masalah yang sama, kita ngambil satu pendapat. Tapi ulama sebelum kita tidak ada yang berpendapat seperti pendapat kita. Itu bahaya. Makanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala sekalipun beliau orang hebat, tetap dia bawakan athar, baik dari sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Dia bawakan itu pasti di dalam masalah yang di situ ada perselisihan, untuk memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita harus ada sandaran, karena ilmu ini adalah tanggung jawab dan amanah yang akan Allah minta pertanggungjawaban. Kita ceramah bukan sekedar ceramah-ceramah, itu ada tanggung jawab yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau membawakan athar dan menyebutkan qala al-Humaydi, Abdullah bin Zubair al-Makki, guru beliau yang pertama yang dia bawakan hadisnya di kitab sahih ini, yaitu hadis tentang innamal a'malu binniyat. Kana inda Ibnu Uyainah haddatsana wa akhbarana wa ambana wa sami'tu wahidan. Menurut Sufyan Ibnu Uyainah, antum bilang haddatsana itu sama. Ini mazhab Imam Bukhari. Ya, dia tidak membedakan antara amba'ana sama akhbarana. Wa qala Ibnu Mas'ud haddatsana Rasulullah wa huwa shadiqul masduq. Abdullah bin Mas'ud terkadang bilang hadis yang dia dengar dari Nabi dia sampaikan kepada muridnya dengan menggunakan kalimat haddatsana. Kalimat haddatsana. Kemudian terkadang dia bilang sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatan. Sami'tu saya mendengar, ya. Sami'tu saya mendengar. Nah, ini mustalah di dalam penyampaian hadis itu ada cara yang harus diperhatikan. Ada cara yang harus diperhatikan. Kemudian hujjah beliau juga wa qala Hudzaifah haddatsana Rasulullah haditsaini. Rasulullah menyampaikan hadis kepada kami. Kenapa Hudzaifah tidak mengatakan sami'tu? Padahal jelas dia dengar dari Nabi. Itu menandakan bahwa perbedaan lafaz-lafaz yang digunakan oleh para sahabat itu sebenarnya bukan sesuatu yang inti menurut Imam Bukhari. Tapi intinya bagaimana itu bersumber, ada sanadnya dan sahih sampai kepada Nabi SAW. Kemudian hadis yang dia bawakan di sini hadis dari Qutaibah ibnu Sa'id al-Balqi, ini orang Tajikistan. Qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far al-Madani. Qutaibah ibnu Sa'id beliau ulama Balkha sekarang Tajikistan. Beliau hidup di zamannya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan beliau ini kisahnya awalnya juga seorang ulama yang tekun mempelajari fikih, ya. Beliau sangat tertarik belajar ilmu fikih. Sampai pada akhirnya beliau tidur, kemudian bermimpi dalam tidurnya, di mana dalam mimpi itu dia melihat orang-orang berkumpul untuk apa? Mengambil satu bejana yang jatuh dari langit. Ada bejana yang jatuh dari langit tidak sampai ke tanah. Orang berkumpul di situ untuk mengambil, tidak ada yang dapat. Datanglah ke situ Qutaibah bin Sa'id, kemudian dia yang bisa mendapatkan bejana itu. Begitu dia lihat tidak ada sesuatu di dalam. Dia melihat ke dalamnya, dia hanya melihat dalam bejana itu dia bisa melihat timur dan barat. Semua bumi dia lihat. Kemudian dia begitu bangun, dia terheran dengan mimpinya, dia tidak tahu apa tafsirannya. Sampai pada akhirnya dia datang ke tukang penjual roti. Dia tanyakan, saya bermimpi seperti ini. Kisah mimpi saya, kira-kira apa tafsirannya? Kata penjual roti itu, wahai anakku, kamu tinggalkan belajar fikih dan kamu pelajari hadis Nabi. Karena yang sampai kepada seluruh penjuru dunia hanya hadis Nabi. Kalau fikih tidak. Antum kalau belajar fikih, kata dia, tidak akan sampai kepada seluruh penjuru dunia. Paling sampai kepada daerah-daerah tertentu. Tapi kalau hadis kamu bawa, dalil yang kamu bawa, itu sampai dia. Dia sampai. Makanya beliau dengan tafsiran itu langsung dia rubah hobinya untuk belajar hadis sehingga tercatat menjadi salah satu guru besar Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari banyak mengambil hadis dari dia.
Qutaibah Ibnu Sa'id Al-Balkhi At-Tajikistani. Beliau berasal dari Tajikistan. Kalau kita belajar mazhab Syafi'iyah misalkan, bisa tidak antum ajarkan di Saudi? Tidak bisa, karena mereka mazhabnya Hanabilah. Kalau kita belajar mazhab Hanabilah, tidak bisa antum ajarkan di Afrika, karena di Afrika mazhabnya Malikiyah. Ya, kalau antum belajar mazhabnya Abu Hanifah, tidak bisa antum ajarkan di Indonesia, karena mazhabnya Syafi'iyah antum ajarkan di daerah Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, itu orang yang bermazhab Abu Hanifah. Nah itu maksudnya. Artinya fikih itu ruang lingkupnya kecil. Tapi kalau antum bawa hadis, antum ke mana? Ke Afrika bisa antum ajarkan hadis. Antum di Saudi bisa antum ajarkan hadis. Mazhab apapun siapa yang hadir. Antum ke Indonesia diterima. Antum ke daerah sana diterima. Semuanya diterima. Karena dalil yang antum sampaikan. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah ta'ala itu setiap mazhab itu mengaku bahwa Imam Bukhari itu mazhab mereka. Orang yang bermazhab Syafi'iyah mengatakan Imam Bukhari mazhabnya Syafi'iyah. Padahal Imam Bukhari berapa banyak bab yang dia bantah dengan bentuk isyarat, tidak perlu dia sebutkan. Mazhab itu mazhab Syafi'iyah, dia bantah. Di antaranya di mazhab Syafi'iyah anjing itu najis, bahkan najis mughallad. Imam Bukhari mengatakan tidak ada dalilnya. Siapa yang dia bantah? Mazhab Malik Syafi'iyah. Padahal ulama Syafi'i mengatakan Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Imam Bukhari tidak pernah mengatakan mazhabnya kemana. Dia mengikuti dalil. Ulama Malikiyah mengatakan Imam Bukhari itu mazhabnya Malikiyah. Padahal Imam Bukhari di mazhab Malikiyah orang yang menjadi imam tidak boleh orang umur 6 tahun. Imam Bukhari membawakan satu kisah Amr ibn Salimah umurnya 6 tahun itu jadi imam di kaumnya. Mazhab Malikiyah orang sebelum balik tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam. Kemudian ulama Malikiyah mengatakan ini mazhabnya Abu Hanifah, Hanafiyah. Ulama mereka mengatakan Imam Bukhari mazhabnya Abu Hanifah. Padahal Imam Bukhari di mazhab mereka orang kalau sholat at-tahiyat terakhir sudah baca salawat, kemudian Ibrahimiyah selesai baca doa imam, kemudian tidak salam-salam, kentut dia, sah sholatnya di mazhab Abu Hanifah. Karena antara salam sama kentut itu sama-sama fungsinya membatalkan sholat. Itu di mazhab Syafi'iyah. Imam Bukhari mengatakan babut taslim hina yusallimul imam. Babut taslim hina yusallimul imam. Bab itu mengucapkan salam ketika imam sudah mengucapkan. Ini kentut. Dia kentut. Yang penting kata mereka selesai antum baca salawat. Ya. Mazhab Abu Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan juga seperti itu. Imam Bukhari mazhabnya apa? Mazhabnya Imam Ahmad. Semuanya mengaku. Saking cintanya mereka sama Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi kalau antum berpegang dalil, orang itu insyaallah orang-orang soleh tapi akan senang sama antum. Tapi orang yang tidak soleh tetap antum dimusuhi. Ya, kalau antum mencari muka, tidak mungkin antum dapatkan semua muka manusia. Karena muka ini beda-beda. Ya, ada yang hitam, ada yang putih. Kalau hitam tidak akan senang sama kita. Yang senang adalah orang-orang yang wajahnya putih. Maksudnya orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far. Ismail ibnu Ja'far juga ulama Madinah. Beliau juga salah satu guru besarnya Qutaibah ibnu Sa'id dan terkenal di Madinah. Qala an Abdullah bin Dinar, ma'ruf ulama ahli hadis, guru besarnya, murid besarnya Ibnu Abbas, kemudian murid besarnya Abdullah ibnu Umar, an Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minas syajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hiya. Fawaqa'a an-nasu fi syajaril bawadi wa qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah fastahyaitu thumma qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah qala hiya an-nakhlatu. Di sini matan hadisnya akan kita jelaskan setelah kita membahas bab di bawahnya, karena matan hadisnya sama dan Imam Bukhari rahimahullah taala hanya ingin menyampaikan bahwa Abdullah bin Umar ini, coba antum perhatikan di situ, dia mengatakan qala. Padahal dia dengar hadis itu. Seharusnya kalau menurut mustalah ahli hadis harus sami'tu. Tidak boleh qala.
Tapi Ibnu Umar bilang qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Berarti apa? Lafaz waktu menyampaikan siyagul ada namanya itu tidak perlu diperhatikan sebenarnya. Bebas kata Imam Bukhari, yang penting apa? Sanadnya sampai kepada Nabi dan ada sumber rujukannya bisa dipertanggungjawabkan. Seharusnya seperti itu. Sekalipun ya ulama mustalah atau ulama hadis itu membedakan antara haddatsana, sami'tu, akhbarana, kemudian amba'ana. Tapi saya minta untuk dibaca bab selanjutnya. Tafadhal. Hah? Sudah selesai? Sudah. Oh, mau makan iya. Masih setengah jam lagi. Oh, 2 menit lagi. Apa yang mau ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan, cuma cerita gitu. Ya, jazakumullah khairan. Karena sudah dikasih peringatan kita, waktunya sudah habis. Insyaallah tahun depan kita lanjutkan. Ini namanya kajian tahunan. Kan kajian bulanan antum banyak, kajian mingguan banyak, harian banyak. Nah, ini tahunan belum ada. Nah, kita buat kajian tahunan. Setahun sekali. Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan? Tadi pakai mic biar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ingin bertanya masalah bab ilmu bersanad. Bagaimana seorang thalibul ilmi, penuntut ilmu itu apabila dia itu dia masih mubtadi ya, pemula mubtadi dalam belajar itu, namun di kelas ya dia ikut lembaga, di kelasnya itu dia disuruh oleh gurunya merangkum hadis, ya. Setelah dirangkum hadisnya itu dan tapi dia memberi moroji rujukan, apakah boleh penuntut ilmu itu menyebarkan lagi ke mungkin ke via broadcast, WhatsApp atau apa? Mungkin misalnya masalah hadis niat, terus dia rangkum niat itu adalah ini. Pertama dia jabarkan niat itu hadis itu, lalu dia rangkum. Ternyata niat itu dalam hati, ikhlas dan lain hal misalnya ya, contoh. Lalu setelah dia rangkum, dia store ke gurunya nerima, lalu dia menyebarkan lagi ke broadcast masalah hadis itu. Apakah itu diperbolehkan? Yang kedua, 2 pertanyaan, masalah adab. Ya, ilmu adab. Bagaimana hukumnya dengan orang yang fokusnya dengan ya, karena kan sekarang ini menuntut ilmu dipermudah ya, datang ke majelis tapi ilmu adabnya belum dapat, namun dia sudah bisa menyampaikan ilmu yang didapat dari ustadznya itu tanpa adab. Jadi ilmu misalnya masalah hadis, hukum dan lain halnya, tapi adabnya sendiri dia tidak ada gitu, tidak dapat. Ya itu aja sih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama fokus masalah kesimpulan sebenarnya. Kalau saya ini kesimpulan fawaid. Para ulama tidak memberikan tidak melarang seseorang yang punya kemampuan untuk istinbat fawaid, itu tidak ada masalah. Itu hampir sama dengan tadabbur. Jadi kalau antum ingin mengambil istinbat, itu dibolehkan aja. Dibolehkan. Antum istinbat fawaid misalkan. Dan para ulama biasa seperti itu. Bahkan seorang harus dianjurkan untuk bisa mengambil istinbat fawaid dalam hadis. Selama fawaidnya tidak bertentangan dengan kaidah umum di dalam syar'i, boleh-boleh saja antum mengeluarkan fawaid. Cuma jangan sampai fawaid itu bertentangan dengan syariat. Misalkan di hadis tadi misalkan antum keluarkan fawaid mengatakan bahwa misalkan sebagaimana Imam Bukhari di sini akan mengatakan bahwa kalau fawaid tadi ya, hadisnya tadi tentang Ibnu Umar, Nabi mengatakan ada satu pohon yang tidak pernah jatuh daunnya, perumpamannya seperti seorang muslim. Kemudian di situ Nabi mengatakan kabarkan pohon apa itu. Ibnu Umar dalam
Artinya terlintas itu apa? Pohon kurma. Karena dalam satu riwayat Nabi saat itu makan jumar. Jumar itu apa? Pohon kurma di dalamnya itu ada semacam putih bisa dimakan. Nabi dibawakan jumar itu, dia makan. Kemudian Nabi memberikan apa? Pertanyaan kepada para sahabat. Pohon apa itu kira-kira? Kata Nabi. Perumpamannya seperti seorang muslim. Abdullah bin Umar, kata para ulama itu melihat dia. Nabi menanyakan satu pohon, di tangan dia ada pohon, yaitu apa? Pohon kurma. Berarti apa? Isyarat. Nabi memberikan satu isyarat, ada qarinah, tanda. Tanda bahwa yang dimaksud adalah pohon kurma. Karena Nabi lagi makan jumar. Jumar itu adalah pohon kurma, dalamnya bisa dimakan. Nah di sini di antara fawaidnya disebutkan oleh para ulama bahwa seseorang boleh mengambil hukum karena ada qarinah, ada tanda dan kuat. Ada tanda yang kuat. Misalkan contohnya dalam bab kecurigaan. Antum curiga sama seseorang dia berzina. Tapi antum mau melaporkan tidak ada bukti. Dosa tidak kita berzina? Apa menyangka atau berburuk sangka kepada orang itu, bersuudzon kalau dia berzina? Karena qarinahnya ada. Tapi kita tidak ada bukti untuk melaporkan. Suudzon seperti itu dosa apa enggak? Tidak dosa. Allah menyebutkan sebagian prasangka itu dosa, yaitu yang tidak ada buktinya, yang tidak ada tandanya, hanya suudzon saja. Tapi suudzon yang kuat buktinya itu dibolehkan seorang berburuk sangka sama orang lain. Makanya Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kisah tentang anak laki-laki dari budak perempuan Utbah. Jadi Utbah bin Zam'ah itu punya budak perempuan. Kemudian budak perempuan ini berzina dengan Utbah. Utbah ini saudara kandung dari Sa'ad. Ini waktu masa jahiliyah. Kemudian begitu Sa'ad bin Abi Waqqas hijrah, dia mendapatkan pesan dulu dari Utbah. Kata dia, kalau nanti suatu saat kamu datang ke Mekah, kamu ambil anak laki-laki dari budak Zam'ah, perempuan, karena itu hasil dari saya, hasil zina. Ketika tiba pembebasan kota Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke sana, dia cari anak itu, ketemu anak Zam'ah, anak budak Zam'ah itu, anaknya Utbah, dan mirip wajahnya dengan Utbah. Tapi karena budak itu milik Zam'ah, miliknya si Zam'ah, tentunya apa? Yang punya, yang halal untuk menggauli budak siapa? Zam'ah, majikannya. Maka Rasulullah bilang, saat itu ketika Sa'ad tengkar sama Abdun, Abdun ini anaknya Zam'ah, saudara kandung dari Saudah. Tengkar mereka. Kata Abdun, ini anak bapak saya, karena ini budak dia. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini anak lahir dari saudara kandung saya Utbah. Dia berpesan, dia pernah berzina sama budak perempuan bapak kamu. Tapi Abdon tetap mengatakan, enggak, ini saudara saya. Karena budak perempuan ini milik bapak saya. Seharusnya dia yang punya anak. Akhirnya siapa yang dihukumi oleh Nabi? Nabi memberikan hukum kepada Abdon. Oh enggak, ini anak bapak kamu, silahkan kamu ambil. Karena kaedahnya bahwa anak zina itu dinisbatkan kepada ibunya. Berarti dia yang punya. Karena anak itu adalah budak perempuan, itu adalah budaknya Zam'ah, maka Nabi menghukumi itu saudaranya Abdun. Satu bapak. Tapi apa kata Rasulullah sama Saudah? Seharusnya kalau Nabi menghukumi anak laki-laki itu anaknya Zam'ah, berarti saudara kandung, saudara sebapak dengan siapa? Saudah, istri Rasulullah. Berarti mahram. Tapi kata Nabi sama Saudah, jangan sampai kamu memperlihatkan sama dia. Jangan sampai. Kamu harus menutup diri dari dia, karena dia bukan saudara kamu. Saya melihat wajahnya itu mirip persis sama Utbah, kata Nabi. Nabi yakin itu hasilnya Utbah. Tapi Rasulullah SAW itu apa? Menghukumi secara zahirnya, secara kaedah umum, itu miliknya saudaranya Saudah. Tapi secara kecurigaan, Nabi memberikan peringatan sama Saudah. Jangan. Kuat tandanya, kata Nabi, kalau itu hasil zina, bukan saudara kamu. Nah di sini fawaid, artinya boleh kalau antum memang punya kelebihan untuk itu, memberikan fawaid.
Cuman nanti kalau antum tidak ada kemampuan, ya juga tentunya tidak dibolehkan, apalagi kalau fawaidnya bertentangan dengan syariat. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa? Lupa sudah kata. Baik. Adab itu sebenarnya bukan satu syarat seseorang itu harus menyampaikan ilmu, ya adab. Cuman selayaknya seperti itu supaya mudah diterima dan mudah ilmu itu sampai kepada pendengar, maka orang itu harus punya adab. Tapi apakah syarat dia harus punya adab baru menyampaikan? Enggak. Karena ilmu itu adalah kewajiban tersendiri. Antum sambil belajar sambil menyampaikan. Kalau memang antum belum punya adab. Kalau sudah terlanjur antum punya ilmu, antum wajib menyampaikan, jangan tunggu sampai antum belajar adab. Adabnya tidak kedapatan, ilmunya tidak tersampaikan, antum mati. Akhirnya sama sekali tidak punya ilmu. Tapi kita sambil belajar adab, sambil menyampaikan sedikit demi sedikit. Tapi selayaknya seperti itu. Selayaknya, tapi bukan syarat. Itu bukan syarat. Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita pertemuan selanjutnya dan diberkahi umur antum semuanya. Kemudian hidup antum diberkahi oleh Allah, kita semuanya diberikan keberkahan dan diberikan kita pemahaman yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran untuk senantiasa meluruskan pemahaman. Inti yang terbesar dan tugas kita yang terbesar hidup di dunia ini meluruskan pemahaman terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.